Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut ini adalah tugas kami. Tugas demonstrasi kontekstual coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bu Yuyun, jadi saya mendengar kabar Bu Yuyun katanya akan melakukan coaching ya? Iya, rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Desi nanti, Bu Denti. Oh, berarti Bu Yuyun sebelum melakukan coaching berarti harus ada yang kita persiapkan Bu Yuyun. Jadi saya mengingatkan Bu Yuyun, kalau kita melakukan coaching itu tentu ada beberapa hal yang kita saling mengingatkan lah begitu ya Bu Yuyun ya. Boleh Bu Yuyun? Boleh Bu Denti. Ya. Nanti kan Bu Denti pas Yuyun melakukan proses coaching, Bu Denti sebagai observernya ya. Iya. Nah, ya sebagai observer. Jadi ini mungkin ada beberapa hal atau pertanyaan yang perlu kita ingat-ingat lagi Bu Yuyun biar nanti coachingnya lebih terarah Bu Yuyun. Boleh saya tanya kepada Bu Yuyun ini? Boleh, sangat ya. boleh Bu Denti, Ya. boleh sekali. Jadi tujuannya Bu Yuyun, antara tujuan saya mengingatkan Bu Yuyun biar nanti agar coach dan coaching yang akan Bu Yuyun lakukan nanti itu sesuai dengan rubrik penilaian Bu Yuyun. Ya, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ada di dalam rubrik penilaiannya. Jadi ya enggak apa-apa ya Bu Yuyun ya, saya ingatkan ya. Jadi kita saling mengingatkan lah ya. Nah, jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Bu Yuyun dari proses coaching yang akan Bu Yuyun lakukan nanti. Nah, apa kompetensi coaching yang ingin dari Bu Yuyun inginkan itu, atau yang Bu Yuyun kembangkan lah begitu Bu Yuyun? Iya, proses coaching kompetensi yang ingin Yuyun kembangkan itu adalah dia kan ada beberapa poin ya Bu Denti ya. Itu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dari yang ketiga itu mungkin yang akan Yuyun kembangkan lebih ke kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif. Karena nanti takutnya pas teman bercerita kita malah banyak memberikan ceramah atau terlalu banyak bertanya atau apa. Saya inginnya kompetensi yang lebih mendengarkan secara aktifnya terlebih dahulu, seperti itu Bu Denti. Berarti memang kompetensi yang ingin Bu Yuyun kembangkan yang salah satunya itu. Terus yang setelah itu juga kita harus memberikan pertanyaan berbobot, kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi biar dia bisa mengungkapkan atau mengemukakan permasalahan-permasalahan yang coach rasakan. Lalu nanti dari permasalahan itu kan akan saya tuntun dengan pertanyaan agar nanti coach juga memberikan apa solusi dari permasalahan itu, atau dia nanti akan menemukan apa solusinya, dan itu kita akan arahkan dia gitu. Jadi dari yang ketiga tadi itu ada kehadiran penuh, ada pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif. Mungkin dari ketiga itu Bu Yuyun yang paling Bu Yuyun yang spesifik lah Bu Yuyun. Yang lebih spesifik itu mungkin akan lebih memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach tentang permasalahan yang dihadapinya gitu kan, mengantarkan dia kepada mengarahkan dia kepada permasalahan yang dihadapinya, lalu kita arahkan dengan pertanyaan berbobot itu agar bagaimana solusi yang akan coach laksanakan. Seperti alur tirta kita kan ada tujuan umum, lalu yang kedua itu tindakan rencana identifikasi dulu identifikasi tujuan umum, identifikasi masalahnya, lalu nanti rencana aksinya apa gitu kan, lalu yang terakhir tentang tanggung jawab.
tanggung jawab si coach tentang masalah yang akan dia cari solusinya seperti itu. Iya. Oh, berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang Bu Yuyun akan ajukan, berarti Bu Yuyun berusaha bagaimana tuh mencari jawaban apa untuk apa Bu Iya, Yuyun? mengarahkan nanti kita akan menemukan kata kunci dari Oh, yang iya, coach ceritakan itu, yang seandainya ada permasalahan yang dia berulang-ulang, kita harus bisa mencari kata kunci dari Oh, permasalahannya. iya. Nah, dengan memberikan pertanyaan berbobot itu, dan setiap apa permasalahan yang diceritakan oleh si coach, saya akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Nanti akan dicatat apa saja permasalahannya itu sesuai dengan alur yang sudah diberikan, alur kita yang sudah kita pelajari begitu. Oh, sepertinya Bu Yuyun sudah siap sekali ini untuk melakukan coaching Coaching. terhadap temannya ya, insya Allah. Insya Allah kita Iya. akan mencoba kan melatih untuk kepemimpinan, untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi oleh teman coach begitu. Nah, apa ya dari nanti proses coaching Bu Yuyun, apa yang ingin dicapai oleh Bu Yuyun atau apa yang indikator apa yang diharapkan gitu? Ya, indikatornya itu saya berharap setelah teman itu Bu Desi tadi yang bercerita sebagai coach, dia mempunyai masalah, harapannya dia menemukan atau dia sudah merasa lega dari permasalahan yang dihadapinya, itu sudah berbagi dengan coach dan sudah menemukan apa solusi dari permasalahannya, bagaimana rencana aksinya, bagaimana tanggung jawabnya. Jadi itu kalau inginnya saya indikator ketercapaian dari proses coaching yang saya lakukan gitu. Ya, semoga nanti proses coaching Bu Yuyun dengan Bu Desi berjalan lancar. Ya, Saya pikir nih sudah mantap persiapan Bu Yuyun ini untuk semoga proses sesuai medikas. dengan yang Harapan sudah lah ya. yang Ya. kita harapkan ya. Bu. Sesuai dengan harapan, sesuai dengan rubrik penilaian tentunya ya Bu Ya, Yuyun. sesuai dengan rubrik. Ya. Siap untuk coaching Bu Yuyun? Siap. Siap. Insya Allah siap. Saya enggak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bu Apa Yuyun. kabar Bu Desi ini? Alhamdulillah Bu Yuyun. Ada Bu Denti ada juga. Bu Denti di sini. Alhamdulillah baik Bu Gimana Yuyun. mau yang permasalahan Bu Desi bilang kemarin Iya, itu? saya bilang kemarin mana Bu Yuyun Iya. ada waktunya hari ini. Boleh. Nggak ganggu nih dengan Bu Sekarang Denti. kita bincang-bincangnya ya. Boleh nanti Uyun yang Maaf Bu coach. Yuyun, nanti kalau mengganggu saya mau permisi dulu nih. Jangan, Bu Denti di sini aja. Bu Denti sebagai observer kami lah, boleh membantu yang kita seperti juga. kemarin itu ya. Iya, yang Bu ada Desi. waktu itu Yun bicarakan dengan Bu Desi, Bu Denti ya. Iya. Nah, Jadi gini Bu Yun, saya punya masalah nih kalau boleh. Kemarin kan kita udah janji juga ya Bu Yun ya. iya. Nah, jadi di SMP itu Bu Yun, jadi ada permasalahan saya nih Bu Yun. Jadi saya harap nanti dengan saya bercerita, dengan berbincang dengan Bu Yun, saya menemukan solusinya. Jadi permasalahannya itu guru-guru di SMP itu Bu Yun, dia itu pembelajarannya di situ kebanyakan menggunakan metode ceramah Bu Yun, seperti itu. Kenapa ya maksud Uyun semua guru-guru di SMP membuat metodenya itu ceramah atau cuma beberapa guru gitu? Enggak semua sih Bu Yun, tapi bisa dibilang itu kira-kira lebih lah dari 50% gitu Bu Yuna yang menggunakan metodenya hanya ceramah seperti itu. Berarti di SMP, di sekolahnya Bu Desi masih banyak yang guru itu belum tibanya berpihak pada murid ya. Pembelajarannya yaitu konvensional itu kan masih yang lama gitu, kurang bervariatif gitu ya Bu Desi. Iya Bu Yun. Jadi Bu Desi mau perubahan seperti apa gitu, guru-guru di SMP itu yang Bu Desi inginkan bagaimana guru-gurunya? Iya, jadi Bu Yun, dengan saya berbincang dengan Bu Yun ini, saya sangat berharap sih nanti saya menemukan nanti solusi dari masalah saya ini Bu Yun. Dimana kan kalau sekarang ini kan banyak nih, lebih dari 50% gitu dari guru saya itu yang
menggunakan metodenya secara ceramah. Jadi saya maunya nanti guru-guru saya itu, guru-guru rekan-rekan kita ya, rekan-rekan sejawat kami itu nanti bisa menggunakan metode yang lebih berkreatif lagi di kelas seperti itu, sehingga pembelajarannya tentu lebih menyenangkan gitu. Menurut Bu Desi, kalau guru itu menggunakan metode yang bervariasi, yang pembelajaran menyenangkan, apa yang seharusnya disediakan oleh sekolah atau guru kita itu, rekan kita tuh apa yang mau dilaksanakannya seperti itu biar dia bisa lebih berkreativitas dalam mengajar gitu. Kalau sekolah sudah menyediakan itu infokus Bu Uyun. Nah memang sih kalau dulu itu kan infokus kita memang kurang memadai ya Bu Yun. Cuman di semester ini kita udah melakukan penambahan. Itu 4 kita lakukan penambahan Bu Yun untuk infokus. Tapi ya saya lihat kan itu emang letaknya nggak cukup untuk di kelas Bu Yun. Jadi memang kita letakkan dulu ada gitu yang menjadi sebagai penanggung jawabnya. Saya lihat di catatannya ketika peminjaman itu aja orangnya Bu Yun ya gitu. Belum maksimal seperti itu. Jadi untuk bisa maksimal guru-guru itu apakah mungkin ada kendala yang dihadapi oleh guru, makanya mereka tidak menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, walaupun fasilitas itu belum lengkap untuk setiap kelas kan menurut Bu Desi gitu. Ada nggak Bu Desi rencana supaya semua guru, jadi bukan guru yang itu saja yang menggunakan media gitu kan atau alat dan prasarana. Rencana Bu Desi apa yang akan dilakukan seperti itu? Ya, seperti tadi saya sudah bilang ya Bu Yun ya, saya sudah melakukan kalau untuk sebagai di sekolah itu kita sudah membuat tadi fokusnya sudah kita adakan, kita penambahan. Cuman rencananya mungkin juga sih mungkin ini Bu Yun, guru kita ini belum tahu mungkin ya, belum maksimal mungkin dalam penggunaan infokusnya sendiri mungkin atau dalam pembelajaran, mode-mode pembelajaran bisa jadi juga mungkin ya Bu Yun ya. Jadi mungkin bisa ini Bu Yun kalau dalam segi penggunaan infokus kita kan ada guru informatika nih Bu Yun mungkin, atau kita bisa mungkin memperdayakan guru informatika itu supaya mungkin fokusnya baru, kita kan zaman udah semakin canggih yang ya. Jadi, cara menggunakan mungkin kita bisa bantu sama guru informatika ini mungkin Bu Yun. Itu juga solusi yang bagus dari Bu Desi paparkan tadi untuk penggunaan infokusnya. Kalau untuk misalnya metode dia udah bisa menggunakan infokus, cuma pembelajarannya atau media untuk menggunakan infokus itu apakah guru-guru semua itu sudah bisa mereka menggunakan atau membuat gitu. Ada nggak solusi yang lain selain untuk mengajarkan guru-guru untuk menggunakan infokus saja? Yang lainnya apa kira-kira menurut Bu Desi? Iya, kalau menurut saya sih kita di sekolah kita ini kan di SMP saya ini kan ada kombel nih Bu Yun. Nah jadi di kombel ini Bu Yun kita udah buat SK-nya, ini kan namanya kelompok belajar, memang sudah digalak-galakkan di dinas untuk buat kelompok belajar. Mungkin di situ bisa sharing juga, mungkin Bu Yun kan ada yang namanya MGMP ya Bu Yun ya. Jadi mungkin di MGMP dia lagi bisa mungkin ada di situ tuh materi tentang pembelajaran yang lebih inovatif seperti itu. Jadi nanti mungkin di dalam kombel itu mereka bisa sharing mungkin ya Bu Yun ya, bisa sharing apa yang didapatkannya di MGMP nanti dibawa ke kombel tadi, mungkin bisa juga Ma Bu Yun. Ya berarti nanti rencana Bu Desi agar guru-guru itu dia tidak memakan pembelajaran monoton, mengajarkan guru-guru cara menggunakan infokus melalui kolaborasi dengan guru T. Lalu yang kedua melalui MGMP dan atau kombel berkolaborasi membuat model pembelajaran, model pembelajaran yang berdiferensiasi yang seperti yang sekarang ini ya. Lalu nanti baru diterapkan gitu ya Bu Desi. Itu sudah sangat bagus sekali.
yang Bu Desi rencanakan itu. Nah, kira-kira kapan mau Bu Desi laksanakan rencana itu gitu? Ya, kalau rencananya mungkin bisa nih Bu Yun, kita kan sekarang ini udah mau masuk di akhir semester nih Bu Yun. Jadi kita kan sekarang kan ujian aja nih. Kalau di SMP sih ujiannya ada 2 shift Bu Yun. Nah, mungkin bisa pulang ujian, kita kan ujian sampai setengah 3. Nah, mungkin bisa tuh Bu Yun, kita kan kalau di sini pulangnya jam 4. Nah, bisa lah dalam waktu itu nanti kita lakukan kita buat nanti guru tiknya nanti itu Bu Yun melakukan nanti semacam memberikan narasumber, mungkin seperti itu mungkin ya Bu Yun ya. Ya, bagus ya Bu. Berarti memang dikumpulkan ya rencananya Bu Desi ya. Kita kumpulkan Di antara setelah jadwal mengawas, tapi sebelum jam pulang. Iya, sebelum jam pulang. Terus ada lagi untuk percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapatkan, bagaimana perasaan Bu Desi? Ada lagi nak, misalkan itu udah kita identifikasi itu masalah Bu Desi tentang pembelajaran itu, lalu rencananya begini dilaksanakan nanti kan setelah apa nih, pokoknya sebelum awal ujian ya, sebelum libur gitu. Bagaimana kelanjutannya atau kedepannya ya, saya harap sih kedepannya nanti kan saya melakukan ini aksinya ini ya Bu Yun ya, dengan ketika jam di sela-sela di setelah ujian nanti kita membuat suatu kelompok belajar seperti itu ya Bu Yun ya, selain yang di hari Jumat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ini pembelajaran kedepannya nanti di semester 2 menjadi guru ini menjadi lebih semangat nanti menggunakan beberapa mode pembelajaran yang bervariatif nanti. Iya, itu harapannya kita ya Bu Desi. Jadi sekarang ini perasaan Bu Desi gimana setelah kita bercerita seperti ini gitu? Saya sudah lega rasanya Bu Yun. Bu Yun sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Yun. Semoga bisa ya Bu Desi melaksanakan rencananya tadi, dan juga nanti kedepannya setelah Bu Desi melaksanakan hal itu kita akan coaching lagi ya. Boleh, Bu Yun, kita bisa refleksi bagi lagi pengalaman Jadi saya. bagaimana pengalamannya Bu Desi setelah dilakukan seperti itu? Apakah ada perubahan nggak dari guru-gurunya? Gitu. Oke, boleh Bu Yun. Bu Lega Desi sekali ya. saya. Terima kasih ya Bu Yun sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dan maaf juga saya udah mengganggu nih Bu Yun. Nggak apa-apa, itu juga ilmu untuk kita. Semoga hal yang kita lakukan ini bermanfaat dan juga bisa untuk kita berbagi nantinya, saling berbagi. Siapa tahu dari permasalahan Bu Desi, kalau seandainya pun Uyun ada permasalahan juga, bolehlah kita coaching atau sharing bersama lagi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yun. Saya pamit dulu. Bu Denti, saya pamit. Terima kasih ya Bu Denti. Bu Denti, tadi setelah Uyun melakukan proses coaching dengan Bu Desi, kan Bu Denti sudah mengobservasi itu gitu. Bagaimana menurut Bu Denti? Boleh Uyun minta pendapatnya seperti itu? Oh ya, mohon Bu Yuyun, mohon izin ya, tadi dari percakapan Bu Yuyun dan Bu Desi, saya sudah mencatat Bu Yuyun, takut lupa nanti, jadi saya catat poin-poin pentingnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nggak apa-apa kan saya catat kan? Ya boleh, bagus. Nggak apa-apa, saya koreksi nih Bu Yuyun. Boleh. Soal koreksi dari Bu Denti yang sangat membangun itu yang sangat Uyun butuhkan sekarang ini. Jadi dari awal sampai sekarang, nah ini sudah saya berusaha nih, ada poin-poin pentingnya nih Bu Yuyun. Jadi dari tadi saya amati Bu Yuyun, Bu Desi waktu baru datang tadi itu sepertinya agak sedikit seperti ada beban begitu Bu Yuyun. Tapi ketika sudah mau pulang, nampak dari ekspresi wajahnya sudah ada semangat, agak bersemangat, lebih semangat dari tadi. Lebih semangat ya. Nah, jadi saya pikir Bu Yuyun dalam melakukan coaching sebentar ini sudah baik Bu Yuyun. Jadi ya sudah berjalan dengan baik dan lancar, karena ini pertama sekali waktu Bu Desi datang, Bu Yuyun sudah menanyakan tujuannya. Jadi kita sepertinya
tidak bicara lepas saja Bu Yuyun, memang ada proses coaching ini memang ada tujuan. Nah, tujuannya tentu kan untuk membantu coach untuk menyelesaikan masalahnya, menemukan masalahnya. Nah, saya melihat tadi Bu Yuyun ini sudah sesuai dengan harapan dengan alur Tirta ini. Bu Yuyun menyampaikan, menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke Bu Desi, sehingga Bu Desi sendiri menemukan masalahnya. Dan ternyata kan pembelajaran yang monoton ya. Dari yang diceritakan oleh Bu Desi itu kan awalnya mumet karena sebagai wakil kurikulum Bu Desi itu merasa kurang puas karena guru-guru atau rekan sejawatnya tuh pembelajarannya banyak yang monoton, lebih konvensional. Kan karena kita mengikuti CGP ini kan bagusnya pembelajaran yang lebih bervariatif, dia ingin seperti itu gitu nanti. Setelah ditanya-tanya, kita arah-arahkan dengan pertanyaan itu, dia sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Iya, ya itu. Saya juga salut tadi sama Bu Yuyun ini. Bu Yuyun sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Desinya bisa menentukan sendiri rencananya ke depannya seperti apa Bu Yuyun. Jadi seperti rencana Bu Desi tadi, Bu Yuyun dia ingin membangun kerjasama berkolaborasi dengan guru T. Iya. Ada situ kemitraan, situ kompetensinya potensi kemitraan. Terus proses kreatifnya, terus dia memaksimalkan potensi yang ada pada guru-guru itu, seperti itu berarti. Iya. Jadi Bu Yuyun sudah membantu Bu Desi menemukan sendiri rencana-rencananya ke depan seperti apa. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Kemudian bahkan ini Bu Yuyun langsung nanyakan ini kapan waktunya mau dilaksanakan. Kalau nggak diingatkan nanti bisa juga lupa Bu Yuyun karena beliau kan juga banyak kesibukannya. Nah, kapan rencananya tadi tuh Bu Yuyun? Rencana itu akan dilaksanakan ketika waktu di ujian kan dia akan memakai untuk semester ke depan, semester genap. Jadi karena sekarang ini udah mepet orang mau ujian, setelah ujian sebelum jam pulang nanti tuh gitu akan diadakannya kolaborasi dengan guru TIK, dan juga nanti akan ada seperti kombel atau rombongan belajar itu membuat pembelajaran yang berdiferensiasi model pembelajarannya gitu berarti. Jadi dari Bu Yuyun sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi apa masalah yang dihadapi Bu Desi, kemudian juga sudah menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan sampai waktunya, kemudian juga Bu Yuyun sudah bagaimana dengan tanggung jawab yang akan diambil oleh Bu Desi tadi. Nah, jadi itu sudah sesuai dengan prinsip alur Tirta itu Bu Yuyun. Bu Yuyun dengan bersahabat, dengan menjaga dengan kemitraan dengan Bu Desi ya, sehingga Bu Desi mencurahkan semuanya dan merasa lega sepertinya ya. Sudah lega dia sudah kan, lega, semangat dia lagi. Tapi nanti untuk di kedepannya kami akan melakukan lagi. Oh iya juga ada saya catat nih. Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh Bu Desi itu bagaimana, apakah berhasil atau tidak begitu. Semakin mantap tuh Bu Yuyun. Jadi kita bisa sama-sama mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan sama Bu Desi, kemudian bagaimana tindakannya. Nah, mungkin ada masukan-masukan lagi untuk kita. Iya, nanti kan ada catatan-catatan. Iya. Berarti kalau seperti ini bagusnya begini, strategi. Semacam refleksi. Iya, refleksi. Umpan balik ya mungkin lebih tepatnya. Ya mungkin itu sudah bagus semuanya nih Bu Yuyun. Ya alhamdulillah. Ya, terima kasih juga atas amatan Bu Denti gitu. Semoga yang kita lakukan ini kan ya bermanfaat lah bagi kita dan juga orang lain. Dah begitu. Terima kasih Bu Denti. Sampai ketemu Sukses kita untuk lagi kita, ya. Sukses untuk kita berdua bersama. Teman-teman guru penggerak, demikianlah demonstrasi Tekstual kami. semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.